Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita masih diberikan berbagai karunia, kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di waktu yang penuh berkah ini, sebagaimana doa Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah, berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan di waktu yang penuh berkah kita mengisi dengan sesuatu yang mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan mengkaji ilmu ya, dengan sambil melakukan berbagai aktivitas, kita sempatkan mengkaji satu ayat, satu hadis, satu ilmu ya, satu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang sebetulnya sesuatu yang sudah sering dibahas ya, tentang sifat wudhu Rasulullah SAW. Jadi dalam setiap minggunya bervariasi, ada tafsir, ada pembahasan hadis, ada penguatan tauhid, ada penguatan di fikih ya. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyamakan lagi ilmu kita ya, tentang kalau sifat sholat Nabi pernah juga kita bahas. Nah, ini sifat sholat, sifat wudhu Rasulullah SAW seperti apa ya dalam fikih wudhunya. Nah, marilah kita sama-sama pelajari supaya lebih memantapkan ya ibadah kita dalam hal berwudhu ini. Nah, di sini bahwa dalam fikih wudhu yang pertama dibahas adalah bahwa wudhu itu kan sangat erat ya kaitannya dengan sholat, bahkan menjadi syarat sah sholat itu dengan berwudhu yang benar gitu ya. Nah, diantaranya di sini dalam hadisnya, hadis dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullah, Allah tidak menerima sholat ahadikum, sholat di antara kalian, idza ahdasa, yang ketika kalian berhadas, hatta yatawaddoa, sampai dia berwudu. Nah, ini ya, bahwa syariat wudu memberikan faedah penting kepada kita bahwa Islam itu begitu menjunjung tinggi ya, supaya kita hidup dalam kesucian, hidup dalam kebersihan yang mencakup dua unsur ya, yaitu baik kebersihan batin, kebersihan hati ya, kebersihan hati kita dari berbagai noda, dari berbagai noda-noda hati ya, seperti syirik, bid'ah atau maksiat. Nah, kita bersihkan dengan tauhid, dengan iman, dengan ikhlas. Nah, kemudian kebersihan dohir yang nampak ya, yaitu kebersihan badan, kebersihan pakaian dari najis dan kotoran. Lalu kita bersihkan dengan wudhu, dengan mandi janabat dan yang lainnya. Nah, ini dua hal yang dalam Islam itu begitu dijunjung tinggi ya, baik kebersihan hati kita, bagaimana kita membersihkan hati kita dari berbagai kemusyrikan, bid'ah, maksiat ya, dengan ketauhidan yang diperkuat gitu ya, bahwa jadidu imanakum, kata Rasul ya, perbaharuilah keimanan kalian. Kaifanu jadidu imanana, bagaimana kami memperbaharui keimanan, bikasrati kalimah la ilaha illallah, dengan memperbanyak kalimah la ilaha illallah. Kemudian untuk kebersihan zahir, kebersihan secara fisik ya, dilakukan dalam Islam dengan berwudu ya, di setiap bahkan kalau Bilal bin Rabah ya, ketika betul-betul menjaga wudhu di setiap waktunya ya, ketika hadas langsung wudhu gitu ya, kemudian melakukan sholat sunnah syukurul wudhu. Nah, kemudian definisi wudhu itu sendiri, wudhu itu kan kita sering ya mendengar wudhu gitu. Wudhu itu secara bahasa bermakna kebersihan, keindahan gitu ya. Dalam Tajul Arus ya, dalam kitab As-Sihah Lisanul Arab, bahwa wudhu itu secara bahasa berarti kebersihan atau keindahan. Adapun secara istilah, wudhu itu adalah beribadah kepada Allah dengan menggunakan air yang suci ya, untuk membersihkan anggota wudhu yang ada 4 ya, yang bukan
nggak ditambah yang sunahnya. Di sini yang paling pokok yang anggota wudhu yang 4 yang sesuai dengan ayat ya, yaitu wajah, tangan, kepala dan kaki dengan cara tertentu yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah kemudian hikmahnya ya, kenapa yang dibersihkan itu hanya 4 anggota wudhu gitu ya. Nah ini para ulama menyampaikan bahwa kenapa yang dibersihkan dalam wudhu hanya wajah, ya wajah kita, tangan kita, kepala, kemudian kaki. Nah kenapa yang dibersihkan hanya 4 anggota wudhu? Nah menurut para ulama diantaranya karena keempat anggota badan itu yang banyak melakukan dosa ya, dosa dari wajah ya. Misalnya mata ya yang banyak melakukan dosa, kemudian mulut ya atau lisan kita, kemudian dosa tangan ya, mengambil harta dan berbuat zalim kepada orang, misalnya dosa kaki, melangkahkan kaki menuju tempat yang Allah haramkan. Jadi keempat anggota badan ini yang juga ya paling banyak kena kotoran ya dibandingkan anggota lainnya. Nah kemudian hukum wudhu dan kapan diwajibkan wudhu, bahwa tentu saja wudhu adalah wajib ya, karena diwajibkan oleh Allah ya, dalil-dalilnya baik di surah Al-Maidah ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, idza qumtum ilas shalah, apabila kamu hendak melaksanakan salat, fagsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah, wa idiyakum ilal marafiq, dan tangan sampai ke sikut, wamsahu biruusikum, dan usaplah kepalamu, wa arjulakum, dan basuhlah kaki kedua kakimu ya, ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Nah, ini dalil ayat Al-Quran tentang wudhu. Kemudian dalil hadisnya, la yaqbalullah salat ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddoa, Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian jika dia berhadas sampai dia berwudu. Jadi sholat di sini mencakup umum ya, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Nah itu dari hadisnya. Kemudian dari ijma, kesepakatan para ulama ya, bahwa dalam Islam itu senantiasa dalil itu ya Quran, misalnya diantaranya sunnahnya seperti apa, ijma ya kesepakatan para ulamanya seperti apa. Jadi para ulama sepakat bahwa wudhu itu hukumnya adalah wajib dan wudhu adalah syarat sahnya sholat. Kapan diwajibkan wudhu? Nah, di sini Imam Ibnu Abdil Bar rahimahullah dalam kitabnya Al-Istizkar ya, bahwasanya para ahli sejarah mengatakan bahwasanya sholat itu kan diwajibkan di Mekah ya sebelum Nabi hijrah, yaitu ketika peristiwa Isra Mi'raj, kurang lebih setahun sebelum hijrah. Nah, kata beliau, tidaklah Nabi SAW sholat di Mekah, tidaklah Nabi Muhammad SAW sholat di Mekah kecuali dengan wudhu seperti wudhunya beliau ketika di Madinah hingga sekarang. Nah ini adalah hal yang tidak diingkari dan tidak samar. Nah disebutkan juga dalam riwayat yang lain bahwa dulu ketika orang-orang kafir mau membunuh Nabi Muhammad SAW, Siti Fatimah putrinya mengabarkan berita ya kepada beliau, kemudian dia mengatakan bahwa wahai putriku, siapkan air wudhu untukku. Kemudian Nabi pun berwudhu. Nah kemudian disimpulkan ya, hal ini menunjukkan bahwa wudhu itu sudah dilakukan oleh Rasulullah semenjak beliau di Mekah gitu ya. Dan ini pendapat jumhur ulama. Nah jadi ketika di Mekah kalau syariat sholat mah 1 tahun sebelum hijrah ya. Nah ini juga ulama menyebutkan bahwa wudhu itu diwajibkan ketika Nabi berada di Mekah. Ini pendapat yang pertama. Tapi sebagian ulama menyatakan bahwa wudhu itu diwajibkan ketika Nabi berada di Madinah. Adapun ketika berada di Mekah belum diwajibkan gitu ya. Nah jadi pokoknya apapun yang jelas bahwa wudhu itu pernah dilakukan oleh Rasulullah semenjak berada di Mekah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah kemudian apakah wudhu itu merupakan kekhususan umat Islam? Nah jumhur ulama menyampaikan bahwa wudhu itu sudah ada pada umat-umat sebelum kita ya. Mereka sudah mengenal istilah wudhu dan sudah mempraktekkan gitu ya. Ini diriwayatkan, misalnya contohnya dikisahkan ya bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Siti Syarah ya, istri yang pertama ya, bahwa ada seorang raja yang mendekati Siti Syarah, maka Siti Syarah kemudian berwudu.
Nah, kemudian dalam kisah Jurej, seorang ahli ibadah di zaman Bani Israel yang sangat rajin ibadah, ketika ibunya memanggil, dia lebih mementingkan sholat, hingga suatu saat ibunya marah, kemudian berdoa, "Ya Allah, jangan matikan Jurej sampai dia melihat wajah pezina." Akhirnya ada seorang pelacur ya yang datang menggoda ke tempat ibadahnya, tetapi Jurej tidak bergeming, tetap beribadah kepada Allah. Akhirnya wanita itu bertemu dengan laki-laki penggembala kambing ya di sekitar tempat ibadahnya Jurej, dan inilah terjadilah perzinahan, kemudian hamil ya. Setelah hamil, wanita itu mengaku bahwa anak yang dikandung itu adalah anaknya Jurej. Akhirnya masyarakat ya datang beramai-ramai ke tempat Jurej. Nah, keluarlah Jurej, lalu dia meminta waktu untuk berwudu dan sholat. Ini menunjukkan bahwa umat Islam sebelum kita juga ya berwudu gitu ya. Sebagian para ulama mengatakan bahwa wudu itu adalah kekhususan umat ini. Nah, bahwa betul ya bahwa umat-umat terdahulu juga berwudu, tetapi wudu dengan sifat serta tata cara yang berbeda dengan wudu yang disyariatkan umat Islam sekarang. Nah, kemudian cahaya dari bekas wudhu itu dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad ya, dalam hadisnya bahwa memang gitu umat-umat sebelumnya juga ada syariat wudhu gitu ya, tetapi wudhu mereka itu berbeda dengan wudhu yang disyariatkan oleh umat Islam. Dan juga ada keistimewaan ya, alhamdulillah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW bahwa akan mendapatkan cahaya ya dari bekas wudhu. Ini dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad dalam hadisnya bahwa inna ummati yad'una yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Inna ummati, sesungguhnya umatku, yad'una mereka datang ya yaumal qiyamah di hari kiamat, ghurran muhajjalin dalam keadaan wajah yang bercahaya ya, yang ghurran muhajjalin. Jadi di wajah dan di tangan ya umat Islam itu bercahaya min atharil wudu ya, karena air wudu. Faman istata'a minkum, maka barang siapa di antara kalian yang ayyutila ghurratahu, bisa memperpanjang kilauan cahayanya, falyaf'al, hendaklah ia mengerjakannya. Nah, kemudian di antara keutamaan wudu ya sangat banyak, supaya kita lebih bersemangat untuk memperbagus wudhu kita, untuk menyempurnakan wudhu kita, asbiril wudhu ya, menyempurnakan wudhu kita. Di antara keutamaan wudhu adalah, wudhu adalah motivasi penyemangat bagi kita dalam melaksanakan ibadah dan amal yang dicintai oleh Allah. Bahwa dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang bertaubat, Allah mencintai orang yang menyucikan diri. Jadi dalam ayat ini menyebutkan bahwa Allah memiliki sifat cinta ya, tetapi cinta Allah tidak sama dengan cinta makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Bahwa Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang bersuci. Dan tujuan kita mengetahui bahwa Allah punya sifat cinta adalah sebagai motivasi bahwa bagi kita ya, karena kita tentu saja sangat ingin dicintai Allah dan ingin meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara agar kita dicintai Allah adalah diantaranya dengan bertaubat ya. Rasulullah bersabda, kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam adalah pernah salah pasti ya. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang melakukan salah, at-tawwabun adalah mereka yang bertaubat. Kemudian agar kita dicintai Allah juga dengan bersuci ya. Nah, dan ini mencakup dua jenis kesucian ya, bersuci dari kotoran hati, bersuci dari berbagai kemusyrikan, suci dari berbagai bid'ah dan maksiat, bersuci dari kotoran yang nampak ya, seperti kebersihan badan ya, misalnya wudu, dan menjadikan wudu sebagai syarat syahnya sholat, sebagai syarat sahnya tawaf dan lainnya. Kemudian wudu juga adalah syarat sahnya sholat. Layak balullah salat ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddoa. Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian jika dia hadas sampai dia berwudu. Kemudian dalam hadis yang lain, at-tuhur syatrul iman. Bersuci itu adalah sebagian dari iman. Bahwa at-tuhur syatrul iman, bersuci itu adalah separuh dari keimanan.
bahwa dalam surah Al-Baqarah, wa makanallah liyudhi'a imanakum, Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Rasulullah menyatakan bahwa bersuci adalah separuh keimanan, yaitu ya sholat, karena bersuci adalah sahnya sholat. Nah ini ya tentang keutamaannya. Kemudian wudhu juga adalah salah satu amalan pembuka pintu surga. Ya, bahwa kenapa diantaranya Bilal bin Rabah begitu menjaga wudhu ya, setiap kali batal wudhu, kemudian sholat sunnah syukrul wudhu, karena beliau begitu ketika tahu ilmu tentang wudhu dengan berbagai keutamaannya, begitu memperhatikan gitu ya. Beda dengan kita misalnya ya, ya misalnya wudhu itu hanya untuk ketika ingin sholat saja misalnya. Tapi kalau para sahabat, mereka diantaranya ya yang dilakukan Bilal bin Rabah, betul-betul menjaga wudhu, karena wudhu itu adalah banyak sekali keutamaannya. Wudhu itu adalah salah satu amalan pembuka pintu surga. Nah di sini ya Umar bin Khattab menyampaikan bahwa Rasulullah bersabda, man tawaddo'a, barang siapa yang berwudhu, fa ahsanal wudhu, kemudian memperbagus wudhu, summa qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Ya di sini misalnya maka barang siapa yang wudhu, memperbagus wudhu, kemudian berdoa asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Nah di antaranya di sini ya hadis riwayat Tirmizi, hadis ini sahih ya, hadis ini sahih. Di antaranya ada tambahan Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, futihat lahu samaniyah abwab al jannah yadkhulu min ayyiha sya'a. Nah barang siapa yang berwudu, memperbagus wudu, kemudian berdoa tadi ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah, maka ya ketika itu akan dibukakan baginya 8 pintu surga. Nah jadi langsung sama Allah ya, ketika seseorang berwudu, memperbagus wudu, kemudian berdoa, maka dibukakan baginya 8 pintu surga, dan ia bisa masuk lewat pintu mana saja yang ia mau. Kemudian wudu juga adalah pelebur dosa. Ibnu Rajab rahimahullah menyampaikan bahwa banyak hadis Nabi yang menunjukkan bahwa terhapusnya dosa dengan sebab wudhu. Apalagi berwudhu itu ya, misalnya ketika berat melakukannya, misalnya ketika cuaca dingin, misalnya ketika air susah gitu ya, ketika ngantuk atau ketika tergesa-gesa karena sibuk, biasanya malas berwudhu. Nah sehingga wudhu itu banyak sekali keutamaannya, diantaranya wudhu adalah pelebur dosa. Nah Rasulullah ya bersabda, ala adullukum, mau nggak aku tunjukkan kepada kalian, ala ma yamhullah bihil khotoya, kepada suatu amalan yang bisa menghapus kesalahan dosa ya, wa yarfa'u bihi darajat, dan meninggikan derajat. Jadi kata Rasul, mau nggak aku tunjukkan ya suatu amalan yang bisa menghapus dosa dan bisa meninggikan derajat. Qalu, maka para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu saja ya Rasulullah. Qala, Rasul menjawab, isbaghul wudu, menyempurnakan wudu ya, isbaghul wudu alal makarih. Nah menyempurnakan wudu dalam kondisi sulit. Nah isbaghul wudu alal makarih ya, menyempurnakan wudu dalam kondisi yang sulit. Wa kasratul khuta ilal masajid. Nah ini ya, banyaknya langkah menuju masjid. Nah berarti kalau kita rumahnya jauh dari masjid ya, itu sebetulnya berlimpah pahala ya, banyaknya langkah menuju masjid. Kemudian wantidharus shalah ba'da shalah fadzalikum ar-ribat. Nah jadi menunggu sholat setelah mendirikan sholat, itulah kebaikan yang banyak. Nah itu ya diantaranya keistimewaan wudhu ya, akan menghapus dosa, meninggikan derajat gitu ya tadi ya. Banyak langkah kita ya menuju masjid, kemudian menunggu sholat, setelah sholat ya intizar. Nah itu adalah ribat ya, banyak sekali kebaikannya. Kemudian dari sahabat yang lain ya, bahwa Rasul bersabda, apabila seorang hamba berwudu ya, kemudian pernah kita bahas ya dalam hadis yang agak panjang. Pokoknya ketika seorang hamba berwudu kemudian berkumur-kumur, maka keluar dosa dari mulutnya. Kemudian ketika dia menghirup ke hidung ya, kemudian mengeluarkan, keluarlah dosa-dosa dari hidungnya. Kemudian ketika mencuci wajah ya, kemudian keluarlah dosa-dosa ya dari wajahnya. Kemudian dosa itu keluar dari kelopak matanya. Kalau mencuci kedua tangan, keluarlah dosa dari kedua tangannya.
sampai dosa itu keluar dari kuku-kuku tangannya ya. Apabila dia mengusap kepala, maka keluarlah dari kepala itu dosa-dosanya. Sampai ketika dia mengusap dua telinga ya, kemudian keluarlah dari itu dosa-dosanya. Kemudian ketika mencuci kaki ya, keluarlah dosa-dosa dari kedua kakinya. Sehingga dosa-dosa itu keluar dari bawah kuku-kuku kakinya. Kemudian perjalanan dia ke masjid dan sholat, ini menjadi tambahan untuknya. Jadi bersemangat gitu ya untuk memperbagus, menyempurnakan wudhu. Bahwa keutamaan wudhu yang lainnya, wudhu adalah tanda keimanan gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa alamu anna khairu a'malikum as-shalah. Ketahuilah bahwa sebaik-baik amal untuk kalian adalah sholat. Wala yuhafidhu 'alal wudhu illa mu'min. Dan tidak ada seorang yang senantiasa menjaga wudhu melainkan seorang mukmin. Jadi di sini ya, ketahuilah sebaik-baik amalan adalah sholat, dan tidak ada yang mampu menjaga wudhu kecuali orang mukmin. Kemudian wudhu akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Yang tadi ya pernah dibahas tadi hadis tadi ya, bahwa inna ummati yad'una yaumal qiyamah ghurran muhajjalin. Sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dalam keadaan ghurran muhajjalin, wajah dan tangan bercahaya ya, min atharil wudhu, karena air wudhu, bekas air wudhu. Famanistata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Maka barang siapa yang bisa memperpanjang ya kilauan cahayanya, hendaklah ia mengerjakannya. Nah, kemudian syarat-syaratnya tentu saja ya ini sudah pada paham. Harus Islam, kemudian berakal, tamyiz gitu ya. Niatnya betul-betul gitu ya. Kemudian tidak memutus niat sampai selesai wudhu, menghindari pembatalan wudhu ya. Kemudian airnya suci dan halal, menghilangkan segala penyebab terhalangnya air ke kulit ya, misalnya cat atau lem atau yang lainnya. Masuknya waktu sholat bagi yang uzur, misalnya perempuan yang istihadah ya, biasa. Dan ini pendapat jumhur ulama. Kewajiban wudhu. Nah ini ya, supaya kita menyempurnakan wudhu kita. Kewajiban ini diantaranya ya, kewajiban wudhu ada 6. Yang pertama membasuh muka ya. Ini bahwa famsihu wamsahu yudakumtum ila shalah fagsilu wujuhakum ya. Oke, kalau fagsilu, jadi Allah menyuruh untuk membasuh wajah, dan ini dalam kaidah usul fikihnya bahwa hukum asal perintah adalah wajib ya. Al aslu fil amri lil wujub illa madalla dalil ala khilafi. Batasan wajah itu ya, dari sini ya, dari atas tempat tumbuh rambut sampai ke bawah dagu, dan lebarnya ya adalah batas kedua telinga, termasuk wajah adalah berkumur dan juga beristinsyak ya, menghirup air ke rongga hidung hingga pangkal hidung ya. Nah, jumhur ulama sepakat mengatakan bahwa berkumur dan istinsyak itu disyariatkan, namun mereka berselisih apakah hukumnya wajib atau sunnah tentang istinsyak dan berkumur. Jumhur ulama berpendapat sunnah gitu ya, namun sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa berkumur dan beristinsyak itu wajib karena hidup dan mulut termasuk ke dalam wajah, dan Nabi pun tidak pernah meninggalkannya. Ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa sebuah perintah untuk berkumur dan istinsyak itu secara kaidah bahwa hukum asalnya perintah adalah wajib. Oleh karenanya pendapat yang menyebutkan wajib sangat kuat sebetulnya. Kemudian membasuh tangan sampai ke sikut ya. Nah, di sini disepakati para ulama hukumnya adalah wajib. Hanya saja apakah sikut termasuk yang wajib basuh atau tidak. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama ya. Sebagai ulama mengatakan wajib karena Nabi membasuh tangan sampai ke sikut juga. Namun ada ulama yang menyampaikan tidak mewajibkan sampai siku, sehingga siku itu tidak wajib dibasuh. Tapi kalau kita memang sudah terbiasa ya, sampai ilal marafik, sampai siku gitu ya. Kemudian untuk mengusap kepala hukumnya wajib ya. Mengusap rambut kepala tidak diperselisihkan para ulama tentang wajibnya. Namun apakah yang diusap itu sebagian atau semuanya? Ini yang ada pendapatnya. Yang sebagian mengatakan wajib mulai dari depan kemudian ke belakang ya. Nah, ini pendapat yang paling kuat sebagian para ulama. Jadi ini sebagian ulama menyampaikan bahwa ketika mengusap kita kepala, kan ada yang tek di depan aja gitu ya. Bahwa mulai dari depan sampai ke belakang kemudian kembali lagi ke depan ya. Nah, ini pendapat yang paling kuat. Sebagian para ulamanya berpendapat lain, dan yang ini yang masyhur dalam mazhab Syafi'i bahwa cukup sebagian saja ya. Kalau mazhab Syafi'i misalkan di depan gini aja misalnya.
Yang jelas semua ulama sepakat bahwa mengusap semuanya itu adalah dianjurkan, terlepas itu wajib atau tidak. Jadi kita sempurnakan saja ya, dari depan ke belakang, kemudian balik lagi ke depan, kemudian balik ke telinga. Kemudian ya, sekalipun pendapat yang kuat adalah semuanya ya, kepala semuanya, bukan cuma sebagian, karena Rasulullah pun melakukan seperti itu. Nah, Abdullah bin Zaid ketika menjelaskan tentang sifat wudhu Rasulullah ya, dengan kedua tangan mulai dari depan, kemudian ke belakang sampai tengkuk gitu ya, kemudian kembali lagi ke depan. Nah, ini dalil yang mewajibkan bahwa mengusap kepala itu keseluruhan, bukan hanya sebagian saja. Nah, ini mengusap kepala cukup sekali saja ya, sebagaimana pendapat jumhur ulama, dan termasuk telinga, karena telinga termasuk bagian dari kepala. Nah, ini boleh mengusap kepala ya dengan satu tangan saja, namun bila dengan dua tangan tentu itu lebih utama. Imam Al-Qurtubi menyampaikan bahwa ijma ya telah tegak tentang bagusnya mengusap dengan dua tangan dan tentang bolehnya mengusap dengan satu tangan. Kemudian membasuh kaki sampai mata kaki. Nah, ini masih ada terkadang sebagian kita yang tidak sempurna ya dalam membasuh kaki. Padahal wudhu, ketika seorang sahabat berwudhu tidak sempurna, Nabi menegurnya gitu ya, wailulil aqab, wailulil aqab, celakalah tumit, celakalah tumit. Jadi sempurnakan gitu ya sampai mata kaki ya, di itu ya, di apa, di sela-sela gitu ya, digosok gitu. Kemudian tertib, tentu saja sesuai urutan ya, sesuai apa yang sudah Allah perintahkan. Jumhur ulama mengatakan bahwa hukum tertib adalah wajib, dan ini pendapat yang paling kuat. Jadi harus dari mana dulu tadi ya. Kemudian mualat, berkesinambungan, tidak boleh ada pemisah yang terlalu lama. Misalnya udah kumur-kumur nih, apa dulu misalnya, nggak boleh misalnya. Sunah-sunahnya apa saja. Nah, di sini ada sunah-sunahnya ya, bahwa yang dianjurkan, yang maksud sunnah di sini adalah yang dianjurkan oleh Rasulullah, baik ucapan maupun perbuatan, tetapi tidak sampai wajib. Yang termasuk sunnah wudhu adalah yang pertama tasmiyah ya, tasmiyah di awal wudhu disyariatkan, baca bismillah ya. Tasmiyah itu baca bismillah di awal wudhu disyariatkan. Para ulama berselisih pendapat tentang hukumnya. Apakah wajib ya bismillah dulu? Nah, ini ada beberapa pendapat. Misalnya dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, la sholata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallah ta'ala alaih. Ini bagi yang mewajibkan bismillah dulu ketika wudhu. Bahwa la sholata, tidak ada sholat, liman la wudu'a lahu, bagi yang tidak berwudu, wala wudu'a, dan tidak ada wudu, liman lam yadhkur ismallah alaih, bagi orang yang tidak baca bismillah. Jadi pendapat ini wajib bismillah itu ya. Kemudian ada yang berpendapat sunnah. Nah, ini pendapat mayoritas para ulama berdasarkan beberapa alasan, bahwa dalam ayat tentang wudhu tadi tidak diwajibkan, di sana ada bismillah ya. Idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum arjulakum ilal ka'bain. Di sana tidak disebutkan harus baca bismillah, sehingga menyampaikan tasmiyah itu sunnah. Semua sahabat yang menceritakan tentang tata cara wudhu seperti Utsman bin Affan, mereka tidak menyebutkan bismillah. Hadis yang menyatakan tidak ada wudhu bagi yang tidak baca bismillah, ini masih diperselisihkan tentang kesahihannya. Kalaupun hadis ini sahih, bukan tidak sah wudhunya, akan tetapi tidak sempurna wudhunya gitu ya ketika tidak baca bismillah. Ini pendapat yang lebih kuat. Nah, ininya mah pokoknya kita mah bismillah saja dulu ya, tasmiyah dulu gitu ya. Kemudian bersiwak. Nah, Nabi sangat menekankan untuk bersiwak gitu ya. Ini disunahkan. Jadi ketika wudhu itu bersiwak. Rasulullah SAW bersabda, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudhu. Laula an asyukka, seandainya aku tidak memberatkan ala ummati, atas umatku, la amartuhum, pasti aku akan suruh mereka bisiwak, untuk melakukan siwak, inda kulli wudhu, setiap kali berwudhu. Jadi lebih disunahkan bersiwak itu ketika berwudhu, ketika akan sholat. Bangun tidur, ya ini siwak ya. Ketika akan wudhu kita siwak dulu. Ketika akan sholat ya siwak dulu. Bangun tidur siwak dulu. Bertemu keluarga siwak dulu gitu ya. Saat mau berkumpul di majelis ilmu atau ke masjid bersiwak dulu. Ini disunahkan ya. Kemudian mencuci telapak tangan ketika di awal wudhu. Nah, ini juga sunahnya ya. Biasanya kita mencuci telapak tangan ketika di awal wudhu ya. Cuci tangan biasanya kita 3 kali ya. Biasanya itu adalah sunnah wudhu.
Hadis dari Humran bin Abban rahimahullah tentang cara wudu Utsman bin Affan radhiyallahu an. Fagosala kafai, kemudian beliau membasuh kedua tangannya salah samarot 3 kali. Hikmahnya adalah ya bahwa tangan adalah alat yang dipakai untuk membersihkan semua anggota wudhu. Membasuh tangan ini dianjurkan apabila bangun tidur. Misalnya ketika kita ketika kita bangun ya, ahadukum salah seorang di antara kalian minaumihi dari tidurnya, fala yagmis yadah. Jadi ketika bangun tidur itu jangan mencelupkan tangan ke dalam bejana ya, atau ke dalam ember, atau ke dalam kalau di kita ya misalnya ke dalam ina bejana misalnya. Hatta yaksilaha salasan, sampai ia mencucinya 3 kali, tangan dicuci 3 kali. Fa innahu la yadri aina batat yadah, karena ia tidak tahu di mana letak tangannya ketika tidur gitu ya. Nah, jadi disunahkan bangun tidur cuci tangan terlebih dahulu, jangan langsung misalnya ngambil air dari ember atau dari itu gitu ya. Kemudian bersemangat dalam berwudu dan istinsyak, kecuali ketika saum ya misalnya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, wabaligh fil istinsyak illa antakuna shaiman. Wabaligh, dan bersungguh-sungguhlah gitu ya, fil istinsyak, dalam istinsyak ya, memasukkan air ke hidung ya, harus betul-betul sampai pangkal ini ya, jangan hanya gini aja udah gitu ya. Wabaligh Rasulullah wabaligh, dan bersungguh-sungguhlah fil istinsyak, dalam istinsyak, illa antakuna shaiman, kecuali kau sedang saum. Nah, ini sunnah juga untuk istinsyak, dimasukkan hidung gitu ya. Nah, sampai ke sini gitu ya, sampai benar-benar, kemudian dikeluarkan. Kemudian menyela-nyela jenggot kalau jenggotnya tebal. Hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau berkata bahwa anna Nabi SAW, bahwa keadaan sesungguhnya Nabi SAW kana yukhallilu lihyatahu, bahwa Rasulullah menyela-nyela jenggot ya ketika berwudu. Gimana tata cara menyela jenggot itu ya? Ambil air wudu, kemudian disimpan di bawah dagu supaya meresap, kemudian disela-sela dengan jari ya, seperti menyisir begini, seperti menyisir. Kalau jenggotnya tipis ya, cukup hingga basah dagunya. Kalau jenggotnya tebal, disela-sela seperti ini. Kemudian menyela-nyela jari ya, baik jari tangan maupun jari kaki, jangan hanya dibasuh, disela-sela ya jari-jarinya. Wa khallil bainal asabi', ini Rasulullah ya bersabda, wa khallil, dan sela-selalah bainal asabi', di antara jari jemari ya. Mendahulukan bagian kanan ini juga sunnah ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, kana Nabiyu SAW, Rasulullah SAW yu'ajibuhu tayammun, sangat menyukai mendahulukan yang kanan. Rasulullah itu yu'ajibuhu at-tayammun. Rasulullah sangat menyukai mendahulukan yang kanan fi tana'ulihi ya, ketika memakai sendal, wa tarajjulihi, ketika menyisir rambut, wa tuhurihi, ketika bersuci, wa fi sya'ni kulih, juga dalam setiap perkara yang baik-baik. Jadi Rasulullah lebih suka mendahulukan yang kanan ya, baik ketika pakai sendal kanan dulu gitu ya, ketika menyisir rambut yang kanan dulu ya, ketika kita bermake up misalnya ya pipi yang kanan dulu misalnya. Jadi semua serba kanan, bersuci ya, pokoknya dalam setiap perkara yang baik-baik dahulukan dari sebelah kanan. Kemudian berdoa. Nah, berdoa setelah wudu ya. Kadang kita lagi wudu itu kanan kiri tangan kanan dulu, selesaikan kanan kiri gitu ya. Kemudian berdoa setelah wudu tadi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abdullah wa rasuluh. Ini dalam satu lafaz seperti ini ya. Ini yang dari Umar bin Khattab, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abdullah wa rasuluh. Kalau dalam riwayat Tirmizi ada tambahan ya, bacaan doa setelah wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Nah, ini hadis riwayat Tirmizi dan ini hadisnya sahih. Faidahnya, adapun doa setiap anggota wudu ya, seperti doa ketika mengusap wajah ya,
misalnya dalam Ihya Ulumuddin. Nah sebetulnya ini itu ya, misalnya tidak diitukan gitu ya, tidak ada asal usulnya dalam kitab-kitab hadis. Syekh Imam An-Nawawi menyampaikan bahwa adapun doa tersebut tidak ada asal usulnya ya. Nah ini misalnya tetapi bagi yang suka membaca nggak apa-apa gitu ya. Misalnya tetapi di sini misalnya Al-Hafiz Ibnu Qayyim, zikir-zikir yang dibaca oleh misalnya ketika setiap anggota wudhu sebenarnya tidak ada asalnya dari Rasulullah gitu ya. Nah tetapi bagi yang masih melaksanakan misalnya nggak apa-apa ya, kita saling menghargai, kita saling menghormati. Beliau juga menyampaikan bahwa Rasulullah ya, beliau berdoa dalam wudhunya dengan suatu doa selain tasmiyah gitu ya, hanya bismillah saja. Dan setiap hadis tentang zikir-zikir wudhu yang dikatakan itu, nah ini sebetulnya tidak sahih gitu ya, kecuali tasmiyah yang sahih itu dan doa setelah wudhu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Nah diantaranya seperti itu, bahwa menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani juga zikir-zikir dalam wudhu ya, kecuali hadis tasmiyah. Nah ini sebetulnya lemah gitu ya hadisnya. Nah kemudian tata cara berwudhu ya. Nah tadi menghadirkan niat tentu saja ya, berniat, kemudian baca bismillah, kemudian mencuci kedua telapak tangan ya, kemudian berkumur-kumur, istinsyak, menghirup hidung sampai ke pangkal ini ya, dan mengeluarkannya. Jadi satu cidukan air masuk ke mulut dan hidung bersamaan. Satu cidukan itu ya, jangan tidak satu-satu dulu. Jadi satu cidukan air itu masuk ya ke mulut dan masuk ke hidung bersamaan. Nah jadi seperti itu. Kemudian membasuh wajah ya, tadi panjang tumbuh rambut di sini ya, panjang tumbuh rambut sampai ke bawah dagu ya, lebarnya telinga yang satu ke telinga yang kedua. Kemudian membasuh tangan ya, dari kanan sampai sikut, kemudian tangan kiri sampai sikut. Mengusap kepala ya hanya sekali. Mengusap kepala tadi 3 kali ya, mengusap hanya sekali, dimulai dari depan sampai ke tengkuk, kemudian kembali ke depan, kemudian mengusap telinga. Nah jadi jari telunjuk masuk ke lubang telinga, sedangkan jari jempol mengusap daun telinga yang luar. Nah jadi gini ya, mencuci kaki sampai mata kaki. Nah ini pembatalnya diantaranya ya, segala hal yang keluar dari dubur dan kubul, pokoknya seperti buang air kecil ya, buang kotoran, kentut, air mani. Bahkan para ulama andai kata yang keluar itu adalah hal yang tak biasa, misalnya keluarnya darah, baik banyak ataupun sedikit. Hadisnya dari Abu Hurairah ya, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddoa. Ahdasa di sini itu muncul hadas ya, sesuatu yang keluar dari salah satu dua jalan pembatal wudhu lainnya. Kemudian lalu ditanyakan kepada Abu Hurairah, apa yang dimaksud dengan hadas? Kata beliau, kentut, baik bersuara ataupun tidak. Sedangkan dalil bahwa kentut baik bersuara ataupun tidak membatalkan wudhu adalah hadis dari Abu Hurairah. Sami'a Abu Hurairah, bahwa yaqulu qala Rasulullah la tuqbalu salatu man ahdasa hatta yatawaddoa, qala rajulun min hadramaut minal hadas ya Abu Hurairah qala fusaun au duratun. Bahwa sholat seseorang yang berhadas tidak akan diterima sampai ia berwudu. Lalu ada orang Hadramaut mengatakan, apa yang dimaksud dengan hadas, wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah menjawab, fusaun au duratun. Di antaranya adalah kentut baik tanpa suara atau kentut dengan suara. Jadi para ulama sepakat bahwa kentut termasuk pembatal wudhu. Kemudian bila keluar benda najis walaupun bukan dari kubul dan dubur, misalnya air kencing ya, ataupun kotoran yang keluar melalui selang, misalnya dikarenakan sakit misalnya. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulamanya, jika yang keluar adalah muntah atau keluarnya darah karena terluka. Sebagian ulama berpendapat bahwa hal itu membatalkan wudhu, dan sebagian pendapat tidak membatalkan wudhu. Dan ini pendapat yang paling kuat. Kemudian hilang akal ya, seperti gila, misalnya pingsan, mabuk, misalnya, atau tidurnya pulas, misalnya. Jika tidurnya tidak pulas, ini sebagian ulama mengatakan itu tidak membatalkan wudhu. Namun jika tidurnya pulas, misalnya, wajib wudhu kembali. Hadisnya dari sahabat Ali radhiyallahu an,
beliau menyatakan ya bahwa Rasulullah bersabda, al-ain wika usah faman nama falyatawaddo. Mata adalah wikanya sah ya, barang siapa yang tertidur maka berwudulah. Jadi jika tidurnya tidak pulas, misalnya masih sadar apa yang di sekitarnya, maka tidak usah berwudu. Hadisnya ini. An Anas bin Malik qala man kan ashabu Rasulullah sallallahu alaihi ahdihi yantadiruna al-isya hatta takhfiqa ru'usahum thumma yusallun wa la yatawaddaun. Para sahabat Rasul pada zaman beliau masih hidup ya menunggu waktu sholat isya sampai mata mereka terangguk-angguk karena ngantuk, kemudian mereka sholat tidak berwudu. Jadi karena ini kan masih sadar ya, jadi hanya terkantuk-kantuk seperti ini. Nah, ini tidak membatalkan wudu kecuali yang tadi pulas tidurnya. Kemudian untuk menyentuh zakar atau kemaluan dengan tanpa penghalang ya, para ulama berselisih pendapat. Ini pendapat para ulama berbeda ya. Mayoritas jumhur ulama berpendapat bahwa menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu secara mutlak baik dengan syahwat ataupun tidak. Man massa dzakarahu falyatawaddo. Barang siapa yang menyentuh kemaluan maka hendaklah berwudu. Nah, menyentuh zakar kemaluan pendapat yang kedua ya. Kalau ini pendapat yang pertama bahwa menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu secara mutlak baik dengan syahwat ataupun tidak. Man massa dzakarahu falyatawaddo. Barang siapa yang menyentuh kemaluan hendaklah berwudu. Pendapat kedua, menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudu secara mutlak. Diperinci, batal itu ketika menyentuhnya dengan syahwat. Adapun jika menyentuh tanpa syahwat maka tidak batal. Ini ya diantaranya Tolak bin Ali, di mana ada seorang yang mendatangi Rasulullah bertanya, "Masistu, aku pernah menyentuh zakari kemaluanku, awi rajul ya, atau seorang yamasu zakarahu yang menyentuh kemaluannya fi shalah ketika sholat, alaihil wudu ya, apakah harus wudu?" La, kata Rasulullah, tidak, innama huwa minka, karena kemaluanmu itu adalah bagian darimu. Nah ini ya, pokoknya silakan saja bagi yang meyakini bahwa batal misalnya tidak berwudu, bagi yang meyakini misalnya seperti hadis ini bahwa tidak batal, innama huwa minka, karena kemaluanmu itu adalah bagian darimu. Nah, silakan saja ya sesuai dengan pendiriannya masing-masing ya, karena para ulama juga ada dalil-dalilnya ya ketika berpendapat. Yang ini man massa dzakarahu falyatawaddo, barang siapa yang menyentuh kemaluan maka hendaklah berwudu ya. Ada juga yang berpendapat menyentuh zakar itu tidak membatalkan wudu secara mutlak. Kalau dengan syahwat misalnya ya maka batal, kalau tidak dengan syahwat maka tidak batal. Kemudian ada hadis yang menyatakan di sini ya, masistu zakari, aku pernah menyentuh kemaluanku, awi rajul yamassu zakarahu, atau ada seorang yang pernah menyentuh kemaluannya fi shalah ketika sholat, alaihil wudu, ketika ditanya apakah ia harus wudu, qala, Rasul menjawab, la, tidak usah berwudu, innama huwa minka, karena kemaluan itu bagian darimu. Ini tadi terserah ya, ada dua pendapat. Kalau yang berpendirian batal berarti wudu, yang tidak ini juga ada dalilnya gitu ya. Nah kemudian, untuk menyentuh perempuan juga dia ada berbeda pendapat. Misalnya ada yang membatalkan secara mutlak, misalnya ini mazhab Imam Syafi'i ya. Misalnya ini dalilnya bahwa aula mastumun nisa ya, bahwa menyentuh perempuan dengan makna yang sebenarnya gitu. Jadi sama sebetulnya dalilnya surah An-Nisa ayat 43 ada kata-kata aula mastumun nisa. Aula mastum ini Imam Syafi'i menyatakan bahwa menyentuh perempuan itu batal gitu ya, membatalkan secara mutlak. Nah kemudian ada juga ulama yang berpendapat bahwa tidak membatalkan wudhu secara mutlak baik dengan syahwat ataupun tidak. Bahwasanya ada hadis dari Siti Aisyah, anna Nabi SAW qabbala ba'da nisaihi thumma kharaja ila shalah wa lam yatawadda. Nabi pernah mencium sebagian istrinya, kemudian beliau pergi sholat tanpa mengulai wudunya. Nah ini pendapat ketiga diperinci ya. Kalau menyentuh perempuan dengan syahwat membatalkan wudu, jika tidak ya tidak dengan syahwat tidak membatalkan wudu. Nah pendapat di sini ya diantaranya bahwa pendapat yang kedua lebih kuat karena dalilnya sangat jelas. Adapun An-Nisa aula mastumun nisa ya. Nah di sini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas bahwa
yang membatalkan wudhu aula mastum nisan itu bukan menyentuh perempuan tetapi berjima gitu ya, berhubungan suami istri. Nah, tetapi ini ya silakan saja, ini karena fikih itu banyak sekali macamnya ya. Silakan saja yang meyakini bahwa batal, ya tadi udah ada misalnya Imam Syafi'i menafsirkan surah An-Nisa ayat 43 itu aula mastumini nisa itu menyentuh perempuan, sehingga misalnya memang menyentuh perempuan itu menurut mazhab Syafi'i batal. Tapi kalau pendapat yang lain di sini ya, bahwa aula mastumun nisa di sana itu bukan hanya menyentuh perempuan, menyentuh seperti biasa, tetapi aula mastumun nisa di sana itu menurut Ibnu Abbas itu tafsirnya adalah berjima, sehingga yang batal itu adalah berhubungan suami istri berjima, bukan hanya menyentuh perempuan. Ini terserah ya, misalnya karena berbeda pendapat, yang terpenting kita itu melakukan, mengamalkan, meyakini ada dalil yang kita pegang gitu ya. Jadi saling menghormati, saling menghargai. Nah, kemudian tentu saja murtad ya, ini bahwa ketika murtad berarti batal seluruh amal. Wa may yakfur bil iman faqad habita amaluhu. Memakan daging unta. Nah, ini sebagian para ulama mengatakan bahwa memakan daging unta itu tidak membatalkan wudhu, tetapi pendapat yang lebih kuat ya, sebagian mayoritas ahli hadis, bahwa makan daging unta itu membatalkan wudhu. Memakan daging unta itu ya, misalnya di sini hadis dari Jabir bin Samurah. Su'ilan Nabi ana tawadda'u min luhumil ibil, qala na'am, qala ana tawadda'u min luhumil ghanam, qala in syi'ta. Nabi pernah ditanya ya, Su'ilan Nabi SAW, Nabi pernah ditanya, ana tawadda'u, apakah kami berwudu ya, min luhumil ibil, kami harus berwudu ketika makan daging unta. Qala na'am, beliau menjawab iya. Kemudian bertanya lagi sahabatnya, ana tawadda'u min luhumil ghanam, apakah kami harus berwudu ketika makan daging kambing? Qala in syi'ta, Rasul menjawab, jika kamu mau. Nah, kemudian hadis dari Barok bin Azib, su'ilan Nabi SAW an luhumil ibil, qala tawadda'u minha, wa su'ila an luhumil ghanam, faqala la yatawadda'. Rasul pernah ditanya tentang daging unta, qala tawadda'u minha, beliau menjawab, berwudulah kalian darinya. Wa su'ila an luhumil ghanam, kemudian Nabi pernah ditanya tentang daging kambing, faqala la yatawadda', tidak perlu berwudu kalau makan daging kambing mah ya, kalau makan daging unta harus berwudu. Nah, kemudian dan lain-lain ya, ini sudah saja tentang fikih wudu seperti itu ya, dengan saling menghargai. Ini ada berbagai pendapat tentang fikih ya, makanya ada berbagai pendapat itu dari para ulama. Kita saling menghargai ya dengan berbagai pendapat itu. Yang terpenting minimalnya kita itu menjadi seorang muttabi', jangan jadi seorang muqallid ya. La tuqallid dinaka ahadan, kita jangan taklid kata kiai anu, tetapi minimal kita ittiba itu mengamalkan dan tahu dalilnya gitu, seperti itu ya. Dengan berbagai perbedaan fikih, jangan sampai saling menyalahkan, semuanya ada hujahnya masing-masing. Hanya itu saja, saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsira. Mudah-mudahan Allah berikan pahala kepada guru kita Al-Mukarramah Bunda Dr. Hajah Fenty atas ilmu yang diberikan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dijadikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat serta bisa mengamalkannya. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa bi'allimna allazi yanfa'una wa faqihna wa faqih ahlana wa qurbatilana